Halo anak, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, semoga keadaan kalian di sana baik-baik, sehat semuanya. Nah, meskipun pembelajaran kali ini kita tetap dengan lewat jarak jauh ataupun secara daring, tapi kita masih bisa tetap belajar mendapatkan pengetahuan yang sama. Nah, hari ini Bapak akan membahas, melanjutkan materi kita sebelumnya. Kita akan membahas bagaimana kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia. Ya, kemudian juga bagaimana respon dari tokoh-tokoh pergerakan nasional pada waktu itu terhadap kedatangan Jepang ke Indonesia. Nah, jadi kita tahu bahwa saat itu Indonesia sudah atau sedang dikuasai oleh Belanda. Ya, yang kurang lebih selama 350 tahun Belanda menguasai wilayah-wilayah dari Sabang hingga Merauke, ya, atau bisa dibilang dengan menerapkan sistem politik Pax Nederlandicanya, Belanda lumayan cukup banyak atau cukup lama menguasai wilayah Indonesia. Nah, kenapa tiba-tiba kedatangan Jepang yang cepatnya itu pada tahun 1942 Belanda bisa kebablasan? Ya, terutama dalam menjaga pertahanannya dalam serangan-serangan tentara Jepang. Nah, untuk itu silakanlah kalian simak video Bapak berikut ini. Kita masuk kepada pokok bahasan yang kedua, itu adalah kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia. Nah, jadi bagaimana sih bangsa Jepang itu bergerak ingin menguasai Indonesia? Jadi kita tahu sebelumnya bahwa Indonesia pada waktu itu sedang dikuasai oleh pemerintahan Hindia Belanda, di mana dalam ini Belanda menguasai kedudukan wilayah-wilayah yang ada di Indonesia pada waktu itu. Nah, di sini Jepang juga ingin sekali menguasai wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Ya, jadi karena juga salah satunya karena sumber daya alamnya. Nah, pergerakan Jepang untuk menguasai Indonesia itu dimulai dari wilayah yang ada di Kalimantan bagian utara. Ya, jadi kalau kalian baca di buku kalian atau kalian lihat di slide Bapak ini, di mana bangsa Jepang atau tentara Jepang waktu itu dari Filipina kemudian bergerak turun menuju ke wilayah Pulau Tarakan yang ada di Kalimantan Timur. Ya, lebih tepatnya itu pada tanggal 11 Januari 1942. Nah, saat itu memang Belanda tidak mengetahui bahwa Jepang itu sudah berada di wilayah Kalimantan. Ya, karena fokus Belanda itu hanya tetap mempertahankan wilayah yang ada di Pulau Jawa. Nah, maka dari itulah Jepang dengan leluasa kemudian bergerak semakin menekan daerah-daerah jajahan Hindia Belanda atau pemerintahan Hindia Belanda. Ya, setelah dari Pulau Tarakan, Jepang kemudian menuju, ya, tentara Jepang itu menyebar ke wilayah-wilayah yang ada di Indonesia bagian tengah dan juga Indonesia bagian timur. Ya, jadi dimulai dari Kalimantan Timur, kemudian bulan berikutnya tetap di tahun yang sama Jepang bergerak menduduki daerah Pontianak, ya, kemudian juga Banjarmasin, kemudian juga Makassar, Palembang hingga ke Pulau Bali pada waktu itu. Ya, jadi memang saat itu Pulau Jawa belum bisa dikuasai Jepang karena salah satunya tentara-tentara Hindia Belanda saat itu masih tetap mempertahankan wilayah Pulau Jawa gitu. Nah, lalu bagaimana pendudukan Jepang ketika menguasai Pulau Jawa? Jadi ketika itu karena sudah merasa tertekan pasukan Belanda, ya, jadi saat itu pasukan Jepang penguasaan terhadap Pulau Jawa itu dimulai pada tanggal 1 Maret 1942. Ya, jadi selang beberapa bulan setelah penguasaan daerah-daerah selain Pulau Jawa tersebut. Ya, jadi pada tanggal tersebut Jepang mendarat di Pelabuhan Banten, salah satu pelabuhan terbesar yang ada di wilayah Pulau Jawa bagian barat saat itu. Nah, kemudian dari Teluk Banten menuju daerah Indramayu, kemudian ke daerah Bojonegoro. Ya, kemudian tanggal 5 Maretnya Jepang berhasil menguasai ibu kota. Ya, ibu kota dalam hal ini adalah Batavia saat itu. Ya, jadi pada tanggal itu akhirnya tanpa diketahui juga, jadi tanpa ada perlawanan yang cukup memberikan dampak bagi tentara Jepang, pemerintah atau tentara Belanda akhirnya menyerah diri waktu itu. Ya, nah, tujuan dari Jepang menguasai wilayah Indonesia memang salah satunya untuk menguasai sumber daya alamnya tersebut. Ya, nah, jadi akhirnya tepatnya itu pada tanggal 8 Maret 1942 pemerintahan atau wilayah Indonesia yang
sudah lama dikuasai oleh Belanda, ya kurang lebih selama 350 ya, tahun atau 3,5 abad, itu akhirnya berpindah tangan ke pemerintahan Jepang atau ke tentara Jepang saat itu. Dan Belanda pun nggak bisa berkutik apa-apa. Belanda tidak bisa melawan karena strategi dari tentara Jepang itu memang cukup solid dan bisa menekan pergerakan tentara-tentara Belanda yang ada di Pulau Jawa saat itu. Ya, lewat perjanjian Kalijatinya, Belanda menyerah kepada Jepang dan memberikan semua harta, semua pabrik yang dimiliki Belanda saat itu, baik swasta ataupun negeri, akhirnya diserahkan kepada Jepang. Tapi tidak menyerahkan begitu saja, bahkan ada juga pabrik-pabriknya itu yang sempat dihancurkan, dibakar dengan tujuan apa? Agar Jepang tidak bisa menguasai pusat-pusat atau pabrik-pabrik produksi perekonomian milik Belanda saat itu. Ya, itulah bagaimana yang dilakukan Jepang ketika ingin menguasai wilayah di Indonesia saat itu. Nah, lalu bagaimana tanggapan tokoh-tokoh pergerakan nasional saat itu terhadap kedatangan Jepang di Indonesia? Ya, jadi tidak semua tokoh-tokoh di Indonesia itu optimis. Ya, jadi optimis dalam arti di sini ada beberapa tokoh-tokoh, ya, salah satunya itu seperti M.H. Tamrin. Beliau itu agak ragu terhadap kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia. Nah, memang beberapa tokoh-tokoh ini membuat keraguan tersendiri, tetapi sebagian besar tokoh-tokoh pergerakan lainnya percaya dan optimis bahwa dengan pergantian kekuasaan dalam hal ini, dengan dikuasainya wilayah Indonesia kepada Jepang, ini membuka lebar jalan menuju kemerdekaan. Nah, kenapa dikatakan demikian? Jadi ada beberapa alasan-alasan yang membuat para tokoh-tokoh ini optimis terhadap kedatangan Jepang ke Indonesia. Ya, jadi yang pertama itu adalah Belanda yang menyerah kepada Jepang dianggap itu sebagai salah satu penjajahan yang sudah Belanda lakukan selama beberapa tahun tersebut. Kemudian juga Jepang menjanjikan jika perang Asia Pasifik dimenangkan oleh Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, kemudian Jepang membicarakan kemerdekaan yang akan diberikan kepada bangsa-bangsa yang ada di Asia secara bertahap. Nah, janji-janji inilah yang juga akhirnya membuat optimistis para tokoh-tokoh perjuangan, tokoh-tokoh pergerakan nasional untuk supaya nantinya bisa meminta kemerdekaan yang penuh dari pemerintahan Jepang pada waktu itu. Nah, alasan lainnya di sini Jepang membebaskan juga tokoh-tokoh pergerakan nasional yang sudah lama dipenjara atau yang sudah lama dibuang oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, ini juga salah satu cara Jepang untuk membuat simpati tokoh-tokoh pergerakan nasional. Jadi dengan membebaskan contoh yang seperti Soekarno, yang orang-orang penting saat itu, karena waktu itu Soekarno sempat dibuang ya oleh tentara Belanda, kalau salah itu ke Bangka. Nah, kemudian dengan dibebaskannya Soekarno yang merupakan poin, ya, jadi merupakan kunci dari bangsa Indonesia pada waktu itu. Akhirnya disinilah membuat tergugahnya tokoh-tokoh lain bahwa kekuasaan Jepang di Indonesia itu memang untuk membantu bangsa atau rakyat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Ya. Nah, alasan lain juga tokoh-tokoh pergerakan nasional optimis terhadap kedatangan Jepang ke Indonesia itu juga karena di sini pemerintah Jepang mencoba mencari simpati lain dengan cara apa? Dengan cara di sini rakyat Indonesia diberikan kebebasan untuk menggunakan bahasa Indonesia, kemudian juga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga mengibarkan bendera merah putih saat itu. Nah, tiga cara ini harus juga diikuti dengan menggunakan bahasa Jepang tersendiri. Memang tidak diharuskan sih, tapi yang diharuskan itu adalah ketika dinyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu negara Jepang juga harus dinyanyikan. Ketika pengibaran bendera merah putih dimanapun, bendera Jepang juga harus dikibarkan. Nah, itulah makanya dengan adanya keringanan yang diberikan oleh pemerintah Jepang inilah
optimistis dari tokoh-tokoh nasional waktu itu semakin besar terhadap kemerdekaan, terhadap kemudian jalan menuju ke arah perjuangan yang sudah lama mereka tunggu-tunggu pada waktu itu. Ya, itulah bagaimana tanggapan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh nasional saat itu. Ya, meskipun ada juga beberapa tokoh-tokoh tersebut yang merasakan keraguan-keraguannya tersendiri. Nah, yang ketiga, jadi ketika pendudukan Jepang di Indonesia pada waktu itu, beberapa kebijakan yang sempat diterapkan oleh pemerintahan Jepang itu lebih kepada kebijakan-kebijakan secara politik dan juga secara ekonomi. Nah, kebijakan apa saja yang diberlakukan semenjak Jepang menguasai Indonesia? Jadi, pada waktu itu, yang pertama, dalam bidang pembagian wilayah pemerintahan militer. Ya, wilayah Indonesia dari Pulau Sumatera, kemudian Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Jawa, serta Nusa Tenggara itu dibagi-bagi menjadi 3 pemerintahan militer. Ya, pemerintahan wilayah daerah Sumatera itu dipimpin oleh pemerintahan militer Angkatan Darat. Ya, yang dalam bahasa Jepang disebut namanya Rikugun. Nah, pusat pemerintahannya itu berada di Bukit Tinggi. Nah, kemudian yang kedua, untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan juga Maluku, itu pemerintahan di bawah komando pemerintahan militer Angkatan Laut. Ya, itu berada di wilayah Makassar, Sulawesi. Ya, kemudian sedangkan wilayah Pulau Jawa itu berpusat di Jakarta atau Batavia yang saat itu disebutkan, itu di bawah pemerintahan Angkatan Laut pada waktu itu. Jadi Kaigun. Jadi Kaigun memegang dua pemerintahan besar, dua wilayah waktu itu ya, wilayah Kalimantan, Sulawesi dan juga Maluku, serta wilayah Pulau Jawa. Sedangkan Angkatan Darat itu komandonya itulah di wilayah Sumatera atau di wilayah Pulau Sumatera dengan pusatnya itulah di Bukit Tinggi. Kemudian kebijakan lain ya selama Jepang berada di Indonesia, ya yang kedua itulah sistem pemerintahan. Ya, nah di sini Jepang membentuk suatu pemerintahan desa atau pemerintahan terkecil ya di bawah desa sih kalau bisa dibilang ya. Selain desa itu tingkatan paling bawah itu adalah yang namanya Tonarigumi, atau kalau sekarang dia menyebutnya itu adalah rukun tetangga dan juga rukun warga, RT dan juga RW. Nah, tujuannya apa? Tujuan Jepang membentuk Tonarigumi itu adalah untuk membangun gerakan-gerakan pertahanan di masyarakat bawah. Nah, jadi ketika pemerintah yang ada di pusat itu tidak bisa mengatur masyarakat bawah, di sini sistem pemerintahan Tonarigumi lah yang akan mengawasi bagaimana pergerakan-pergerakan di masyarakat bawah. Apakah ada yang melawan, ataukah ada yang bersimpati, ataukah mungkin ada yang di sini Belanda itu mencoba kembali ingin menguasai Indonesia kembali. Nah, itulah seperti halnya mata-mata untuk wilayah masyarakat di bagian bawah. Kemudian dalam sistem politik. Nah, dalam sistem politik Jepang membentuk yang namanya Jawa Hokukai atau Kebaktian Jawa. Nah, tujuan atau fungsi dari Jawa Hokukai itu adalah sebagai lembaga yang bertugas untuk mengumpulkan dana-dana di masyarakat dalam bentuk apapun. Bisa berupa makanan, bisa berupa uang, emas, kemudian bisa berupa hasil-hasil panen, bisa berupa hasil-hasil ternak, dan lain sebagainya. Ya, jadi mereka itu dikumpulkan jadi satu, tujuannya untuk menghidupi para tentara-tentara Jepang yang selama berada di camp-camp militer yang ada di Indonesia pada waktu itu. Kemudian dalam pembagian wilayah administratif, ya kalau tadi kan pembagian wilayah berdasarkan pemerintahan militer. Nah, secara berdasarkan administratifnya itu Indonesia dibagi menjadi 10 keresidenan. Ya, kalau sekarang itu mungkin namanya itu adalah provinsi. Ya, jadi ke 10 keresidenan itu yang pertama itu dari Shiu. Ya, sebutannya itu adalah keresidenan itu Shiu. Ya, jadi yang pertama itu adalah kota Praja, kemudian ada kabupaten, kemudian ada kawedenan, kemudian ada juga kecamatan dan juga kelurahan. Nah, di bawah kelurahan inilah yang itu namanya Tonarigumi itu sendiri. Tingkatannya itu seperti itulah ya. Jadi dimulai dari
Keresidenan kalau sekarang namanya provinsi, kemudian kabupaten, kemudian ada kawedenan, kota Praja dulu, kemudian kabupaten, kemudian kawedenan, kecamatan, dan juga kelurahan. Yaitu dalam bidang pembagian wilayah secara administratif. Nah, kebijakan dalam bidang pemenuhan tenaga kerja di sini Jepang membutuhkan juga tenaga kerja, kalau istilahnya itu seperti kuli atau buruh atau budak. Ya, jadi di sini Jepang membentuk yang namanya Romusa. Ya, jadi cuma sebenarnya sebutannya aja sih yang berbeda. Kalau ketika Belanda itu namanya kerja rodi, kalau ketika Jepang itu namanya Romusa. Nah, tugas seorang Romusa itu adalah untuk membantu, bisa dia membantu menggali tambang kah, bisa dia disuruh untuk membangun camp-camp pemerintah, camp-camp militer, bisa dia juga untuk menggali sebuah gua perlindungan Jepang. Pokoknya itu adalah mereka itu pekerja kasar yang digunakan untuk membantu masyarakat tentara Jepang saat itu. Terus dalam bidang pertahanan dan keamanan. Nah, di sini karena jumlah tentara Jepang yang datang di Indonesia atau yang menguasai Indonesia tidak sebanyak yang ada di Jepang sendiri, maka Jepang juga meminta bantuan kepada masyarakat di bawah untuk menjadi bagian dari tentara Jepang, dengan menyebutnya itu adalah tentara semi militer. Ya, jadi di sini sebagian besar tentara-tentara itu atau masyarakat itu membantu para tentara Jepang. Ya, contohnya lembaga-lembaga semi militer itu seperti Keibodan atau pembantu polisi, kemudian ada Seimendan, barisan pemuda, Fujinkai, ya barisan wanita, kemudian Heiho, barisan cadangan prajurit, kemudian PETA, pembela tanah air, Putra, pusat tenaga rakyat, kemudian Jibakutai, pasukan berani mati, kemudian Kenpetai itu adalah polisi rahasia, kemudian Goku Kotai itu adalah laskar pelajar. Kemudian yang terakhir adalah Suishintai, barisan pelopor. Ya. Nah, kalau kalian lihat di sana, sebagian besar mereka ini adalah masyarakat yang masih muda, masyarakat sipil, anak-anak golongan terpelajar yang memang tidak pernah memegang senjata, terutama senjata api. Ya. Maka dari itu ada yang mereka disuruh membantu membawa perlengkapan tentara Jepang. Kemudian ada yang disuruh untuk mengurusi jika ada tentara Jepang yang sakit ataupun terluka akibat perang. Ada yang bisa dibilang itu juga mengurusi makanan mereka. Bahkan juga ada yang disuruh menjadi mata-mata. Nah, itulah makanya mereka itu mempunyai fungsinya masing-masing. Dengan tujuannya apa? Dengan tujuannya supaya tidak ada rahasia-rahasia atau pengkhianat selama Jepang menguasai wilayah Indonesia saat itu. Ya, nah ini adalah beberapa foto-foto ataupun dokumentasi yang sempat terekam juga oleh wartawan ataupun yang memang pernah menjadi saksi dari pergerakan selama Jepang menguasai di wilayah Indonesia. Ya, Fujinkai itu gerakan wanita, di mana di sini pada kaum wanita muda yang disuruh membantu Jepang kan, baik itu dalam makanan, kesehatan dan sebagainya. Kemudian ada Eiho, ya. Kemudian juga ada PETA, kemudian juga ada barisan pelajar, ya. Nah, beberapa foto-foto ini bisa kalian juga cari atau searching di internet nanti. Nah, seperti apa yang saya sampaikan tadi di awal, ya, kedatangan Jepang di Indonesia pada waktu itu memiliki 3 tujuan. Tujuan yang pertama, menjadikan Indonesia sebagai pemasok bahan-bahan mentah untuk industri perdagangannya dan juga untuk mesin-mesin perangnya. Ya, jadi kita tahu bahwa ketika di Jepang sendiri, Jepang itu membutuhkan pasar yang luas untuk menjual barang dagangannya. Nah, salah satunya itu adalah Indonesia, jadikan sebagai objek atau bisa dibilang sebagai tempat penjualan hasil produksinya. Kemudian tujuan yang kedua, menggalang rakyat Indonesia menjadi bagian dari kekuatan untuk membendung gempuran pasukan sekutu. Nah, ini terkait tentang Jepang keikutsertaan dalam Perang Dunia Kedua. Ya. Nah, kalau di Eropa sana itu ada Italia dan juga Jerman, ya, melawan pasukan sekutu seperti Amerika, kemudian Uni Soviet, Inggris dan lain sebagainya.
Nah, di Asia juga sedang berbarengan waktunya itu juga terjadi perang antara Jepang sendiri dengan Amerika yang waktu itu sempat menghancurkan pangkalan militer Angkatan Laut Amerika yang berada di Hawaii, yaitu pelabuhan Pearl Harbor. Nah, peristiwa itu dikenal dengan namanya Perang Asia Pasifik, ya, atau Perang Asia Timur Raya. Nah, inilah di sini coba Jepang mencari simpati masyarakat, orang-orang ataupun negara-negara jajahan-jajahan yang ada di Asia untuk membantu Jepang melawan tentara sekutu ya waktu itu yang ada di Asia, di wilayah Asia dan juga sekitarnya. Dan tujuan yang ketiga, eksploitasi secara besar-besaran mengenai sumber kekayaan alam Indonesia dan juga sumber tenaga manusianya. Ya, saya katakan di sini kalau saya membandingkan antara penjajahan Belanda dengan penjajahan Jepang, yang memang tidak lebih manusiawi itu adalah ketika Jepang menjajah Indonesia. Meskipun Jepang menjajah itu hanya selama 3,5 tahun, tetapi benar-benar keringat darah dari para rakyat-rakyat di Indonesia itu benar-benar dihisap ataupun dihabiskan waktu itu. Ya, mereka disuruh untuk bekerja siang dan malam, disuruh untuk menghasilkan dalam hal ini menghasilkan makanan kah ataupun menghasilkan sumber daya alam ataupun bahan-bahan untuk produksinya. Bahkan juga ada di antara mereka tuh dijadikan sebagai budak pelampiasan nafsu seks dari tentara Jepang pada waktu itu. Ya, itulah yang terjadi, itulah fakta yang terjadi bagaimana Jepang waktu itu menguasai wilayah Indonesia.